sidang perkara Pak Nadiem Anwar Makarim agendanya memeriksa 10 saksi ya. Klaster saksi yang kita hadirkan adalah ada dari pihak Goto terkait dengan konflik of interest Nadiem selaku menteri dan aliran uang dan termasuk dengan penambahan saham. Terus yang kedua, klaster terkait dengan prinsipal masih kita hadirkan, salah satunya dari Superbond dan dari SP dan satu lagi dari Lenovo. Dan klaster ketiga adalah dari Kementerian Sekretarisnya Pak Nadiem pada saat kementerian. Dari ketiga klaster tersebut saya jelaskan, yang pertama, Sekretaris Pak Nadiem menguatkan fakta dakwaan bahwasanya memang ada kesepakatan terkait dengan antara Pak Nadiem dengan Google, yaitu Pak Kaisar Sangupta yang merupakan orangnya Google yang punya tugas untuk memasarkan Chromebook, produknya Google, Chrome OS. Selanjutnya Kaisar ini dijadikan komisaris di perusahaannya Akap Goto yang merupakan perusahaan yang dijadikan oleh Pak Nadiem bersama temannya. Lalu klaster kedua, prinsipal. Tadi teman-teman bisa lihat, prinsipal ini pada prinsipnya menyatakan bahwasanya harga yang mereka berikan adalah harga pasaran 6-7 juta, sedangkan HPP-nya adalah 3 juta. Bahkan dengan produk yang sejenis itu harganya hanya 2 juta HPP-nya. Nah, klaster ketiga terkait dengan aliran uang dan juga penambahan saham yang dari punyanya Pak Nadiem. Nah, klaster ketiga ini banyak kita hadirkan dari Direktur Goto, Andries Lustio, dan Kelvin. Yang kedua adalah dari pihak notaris Jose dan dari pihak keuangan. Dari beberapa fakta itu menguatkan dakwaan kami. Artinya, ya kan, sudah saya katakan bukan hanya aliran duit yang kami dakwakan. Dalam dakwaan adalah personal miliar ya, teman-teman kan hanya, tetapi juga ada peningkatan sahamnya Nadiem dari sahamnya hanya 522 juta menjadi 15 miliar lebih. Sudah kita tayangkan tadi dari mana sumbernya seperti itu, ya kan? Dan cukup disayangkan adalah pertama adalah satu, bahwasanya saham tersebut adalah peningkatan dari performanya perusahaan tersebut karena adanya investasi dari Google. Itu yang terungkap. Kenapa? Karena perusahaan yang Goto ini punya kerjasama servis yang tidak bisa lepas dari Google. Komitmennya seperti tidak lepas. Yang ketiga adalah terdapat fakta bahwasanya pada saat Pak Nadiem sebagai komisaris utama, ya kan, aksi korporasi itu terhadap investasi Google pun meningkat. Bahkan Google itu menjadi pemegang saham terbesar. Yang sangat disayangkan, ternyata aksi korporasi ini dalam pencatatan keuangannya itu tidak sesuai dengan catatan yang sebenarnya, dan itu diakui oleh semua para saksi. Sampai contoh misalnya di bulan Maret 2020 ada sekitar 11.883 lembar saham, itu 55 juta dolar sekian, tetapi yang dicatatkan hanya sekitar berapa miliar gitu. Jadi perbedaan selisih ini, ya kan, diakui oleh pihak perusahaan, ya, bahwasanya itu untuk operasional perusahaan. Dan sini tadi kita buat skema-skemanya, bagaimana peningkatan saham Nadiem di mana. Jadi kita bisa membuktikan siapapun perusahaan, anak perusahaan Goto itu, dari dompet karya anak bangsa, dari dompet anak bangsa, dari PT Gojek Indonesia, dari ada perusahaan ANK, ada perusahaan ini, ada beberapa perusahaan, di situ terdapat sahamnya Pak Nadiem.